Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudhakara wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalalata 'al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabih. Subhana ma'al lutfi wal afiyah wa salahil 'aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kitab kita dari kitab Safinatun Najah lil Imam Asy-Syaikh Salim bin Sumer. Kitab fikih yang membahas tentang bagaimana cara-cara kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dengan cara yang benar menurut madhab Imam Syafi'i. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang alamatul bulughi salasun, kita ulang sedikit ya tentang alamatul bulugh. Alamatul bulughi salasun. Tamamu 15 sanatan fil dzakari wal unsa. Genap 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Walaupun dia belum mengeluarkan haid atau belum mengeluarkan air mani, tapi ketika dia sudah umur 15 tahun genap di bulan Hijriyah, maka dia dihukumi dengan baligh. Baligh itu artinya sudah sampai umurnya atau sudah wajib melaksanakan syariat-syariat Islam secara sempurna. Yang kedua, wal ihtilamu fi dzakari wal unsa li 9 sinin. Mimpi basah atau mimpi mengeluarkan mani untuk laki-laki dan perempuan pada usia 9 tahun. Yang ketiga, wal haidu fil unsa li 9 sinin, dan haid bagi perempuan di usia 9 tahun. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita di sini, yaitu syurutul ijza'il hajari tamaniyah, syarat istinja. Kita baca dulu matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu ijza'il hajari tamaniyah ayyakuna bi salasati ahjarin wa an yunqiyal mahal wa alla yajiffan najas wa alla yantaqil wa la yatara'a alaihi akhar wa alla yujawiza safhatahu wa hashafatahu wa alla yusibahu ma'un wa an takuna al-ahjaru tahiratan. Artinya, syarat-syarat sah bersuci dengan batu atau istinja ada 8-nya itu. Yang pertama, batunya 3. Jumlah batunya 3. Yang kedua, membersihkan tempat najis. Yang ketiga, najisnya belum kering. Yang keempat, najis belum berpindah tempat. Yang kelima, tidak bercampur dengan najis lain. Yang keenam, tidak melampaui sofhah atau daerah yang tertutup dari kedua pantat pada saat berdiri, dan hasyafah atau daerah kuncup yang nampak dari penis laki setelah dikhitan. Dan 7, tidak terkena air, dan 8, batu tersebut harusnya suci. Pasti di sini pada bertanya-tanya, loh, kok pakai batu gitu ya? Makanya di sini saya jelaskan makna istinja terlebih dahulu. Dalam kitab lain ya, di dalam kitab Takriratus Sadidah disebutkan pengertian istinja. Apa istinja itu? Di sini istinja secara secara bahasa artinya adalah meminta dan memutus sesuatu yang menyakitkan.
Istinja itu ketika kita mengeluarkan sesuatu yang membuat kita sakit perut, seperti buang air besar atau buang air kecil, itu istinja. Terus kenapa kok dibilang istinja? Kenapa dia bisa najis gitu? Jadi istinja ini sesuatu yang keluar dari mana? Dari farj atau farji, atau maaf, kemaluan kita. Najis yang keluar itu mengecualikan najis yang keluar dari mulut seperti muntahan, maka menghilangkan najis tersebut tidak disebut istinja. Jadi ketika kita mengeluarkan sesuatu dari farj kita, dari lubang kubul atau dubur kita, maka itu yang itu najis kan ya? Sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur itu kan najis. Nah, itu namanya, kalau kita mensucikannya, nah itu yang dinamakan istinja. Tapi ketika kita mengeluarkan najis muntah dari mulut, itu bukan istinja namanya. Itu pengertian istinja secara globalnya ya. Baik, kita kembali lagi. Apa syarat-syarat istinja dengan batu? Batu di sini tidak harus dengan betul-betul batu ya. Batu di sini diisyaratkan. Nanti kita bahas batu apa yang bisa kita untuk jadikan untuk bersuci atau beristinja ini. Di sini disebutkan istinja hanya untuk urusan apa? Buang air kecil dan buang air besar. Selain itu tidak sah kecuali dengan air yang suci dan mensucikan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau itu muntah, itu bukan sesuatu yang wajib disucikan dengan batu ya, nggak mungkin. Harus dengan air. Dan ketika semua syarat ini sudah memenuhi syarat, kan ini 8 syaratnya. Kalau tidak ada satu aja syaratnya, kita misalnya satu syarat, yaitu yang pertama jumlah batunya 3, itu tidak ada, maka kita tidak boleh beristinja menggunakan batu, nggak boleh. Jadi harus wajib menggunakan air. Batu di sini maksudnya kayak gimana? Nah, di sini akan saya jelaskan dulu. Dalam syarahnya kitab Safinatun Najah, yaitu kitab Nailur Roja, disebutkan wal muradu bil hajari huna, yang dimaksud dengan batu di sini adalah kullu jamid tohir, semua benda yang keras atau padat. Qali' itu apa tadi ya? Sebentar. Suci. Ya, suci ya, qali' suci. Ghairu muhtaram, bukan sesuatu yang dimuliakan atau bukan dari barang-barang yang terhormat ya. Jadi apa maksud hajar atau batu di sini kan disebutkan syurutu ijza'il hajari tsamaniyah. Syarat-syarat beristinja dengan batu itu ada 8. Nah, batu di sini tuh apa namanya, ciri-ciri batu di sini apa? Yang dimaksud adalah kullu jamid tohir, sesuatu yang padat yang hukumnya suci. Contohnya apa? Contohnya tisu. Nah, itu kan bukan benda cair ya, itu benda yang padat. Jadi kita ketika ini, semua hal ini syarat-syarat bersuci dengan batu ini biasanya terjadi ketika kita tidak ada air, atau ketika kita di pesawat, ketika kita di perjalanan nggak ada air. Nah, kita bisa menggunakan syarat-syarat ini, tapi harus dengan syarat-syarat yang tertera di dalam kitab ini. Semuanya ada 8. Kalau salah satu aja tidak ada, maka tidak boleh, kita harus wajib pakai air. Pertama apa tadi? Kullu jamidin tohir, sesuatu itu padat dan keras. Misal kita mau beristinja nih dengan tisu, boleh nggak? Boleh, karena dia bukan benda yang cair. Qali', tisu suci ya, tisu tidak najis. Ghairu muhtaram, bukan benda terhormat.
Tisu biasa saja, bukan benda yang terhormat. Fala yajzi'un najas wala ghair qali' malusati aw rakhawati mislan. Jadi tidak boleh sesuai itu juga yang licin, itu tidak boleh. Paham deh sampai di sini ya? Nah, di sini sebutan kriteria batu segala sesuatu yang bendanya padat seperti tisu suci, terus bisa mengangkat najis. Ya, jadi tisu itu kan bisa mengangkat najis dari kemaluan kita. Terus bukan dari barang yang terhormat. Misal kita mau membersihkan kemaluan kita dengan hand sanitizer misal, tidak bisa karena dia cair, walaupun dia menghilangkan, misalnya membersihkan ya dia, tapi dia tidak bisa mensucikan karena dia bukan benda yang padat seperti tisu. Terus suci, syaratnya tadi dengan batu yang apa? Batu yang suci. Maka misalnya kita mengambil contoh, kita memakai tisu, maka tisunya harus suci. Nggak bisa pakai pakai misalnya pakai kotoran sapi yang sudah mengeras, nggak bisa. Harus pakai sesuatu yang suci, walaupun misalnya kotoran sapi itu awalnya cair, tapi ketika dia sudah mengeras dia tetap tidak bisa digunakan untuk istinja. Baik. Terus syarat batu yang ketiga, bisa mengangkat najis dan tidak sesuatu yang licin. Seperti apa? Seperti kaca, seperti daun yang basah. Jadi bendanya tuh betul-betul bisa mengangkat najis dengan sempurna, nggak licin. Jadi batu atau tisunya atau sesuatu yang kita gunakan untuk istinja itu bisa mengangkat najis tersebut, begitu. Terus dengan syarat-syarat batu yang keempat adalah dengan sesuatu yang tidak dimuliakan. Seperti apa? Seperti makanan. Jadi misal ada makanan yang bekas-bekas makanan atau kertas yang kita gunakan untuk mencari ilmu. Kita mau istinja pakai kertas itu boleh apa enggak? Enggak boleh, karena dia sesuatu yang dimuliakan, yang dihormati. Tulang-tulang yang keras yang bekas orang-orang makan, misalnya kita mau buat istinja, itu tidak boleh karena itu juga sesuatu yang dimuliakan walaupun sudah menjadi tulang dan menjadi makanannya jin, dia tidak boleh. Nah, itu maksudnya. Jadi istinja di sini adalah sesuatu benda padat, suci, bisa mengangkat najis dan bukan sesuatu yang dimuliakan. Itu yang dinamakan batu. Kenapa dikiaskan dengan batu? Karena di zaman dulu belum ada tisu, belum ada sesuatu yang bisa mengangkat najis kecuali apa? Kecuali batu. Kalau sekarang enak ya, kita mau bepergian di mana-mana ada rest area. Di pesawat pun biasanya kan tidak ada air. Nah, kita bisa menerapkan syarat-syarat sah istinja dengan batu ini, gitu. Nah, sudah paham masalah batu ini, apa yang dimaksud dengan batu? Maka kita masuk ke pembahasannya ya. Apa yang pertama syarat-syaratnya? Syurutul ijza'i bil hajari thamaniyah. Al-awwalu ayyakuna bisalasati ahjar, memakai 3 batu. Baik, di sini apakah harus mengambil 3 batu? 3, misal 3 1 2 3 gitu. Enggak. Tapi di sini disebutkan 3 batu sebagai kiasan. 1 tisu cukup, tapi tidak bisa di satu tempat. Paham di sini maksudnya? Misalnya ada seseorang yang beristinja dengan tisu. Jadi ketika dia mengambil satu tisu dia gunakan seret di tempat dia istinja itu, 1 sudah, belum bersih, 1 lagi tapi di tempat yang lain, diputar, dikasih di sisi yang lainnya, belum bersih lagi,
ganti tempat lain. Jadi dalam satu tisu itu tidak bisa dijadikan 1 kali usapan, tapi harus 3 usapan. Tapi lebih baiknya 3 tisu ya, satu misalnya 1 kali sudah buang, 2 oh belum bersih, 3 masih belum bersih lagi, boleh ditambah lagi, 4 sudah merasa merasa suci, sudah bersih, sudah yakin nggak ada bekas-bekasnya, maka cukup. Tapi lebih afdolnya lagi ditambahin 1, kenapa? Biar apa? Biar genap, karena biar ganjil. Karena di sini kan disebutkan jumlah batunya 3. Kalau 3 belum bersih maka bisa digunakan ganjil begitu. Tapi kalau 1 sudah bersih cukup. Khalas. Paham sampai di sini? Yang nomor 2, syarat-syarat nomor 2, wa ayun qiyal mahal. Apa wa ayun qiyal mahal? Bisa membersihkan tempat keluarnya kotoran tersebut. Yunqi artinya membersihkan, al-mahal atau yaitu artinya tempatnya. Artinya apa? Kemaluannya. Jadi yang dibersihkan apa? Kemaluannya. Ketika dia membersihkan bagian duburnya, maka lubangnya harus bersih. Jadi dia dibersihkannya itu di mana pas di lubangnya, tidak boleh sampai nyiprat ke sana kemari. Hanya dia membersihkan dengan tisu tadi di mana di lubangnya. Di lubang kemaluan yang belakang dan depan, atau yang depan. Misalnya dia buang air kecil, maka di kemaluan yang depan diusap tempatnya aja. Jadi nggak boleh sampai nyiprat kemana-mana, kayak nyiprat kemana-mana, enggak. Paham sampai di sini? Terus nomor 3, wa alla yajifan najas. Najisnya tidak cepat-cepat dibasuh atau najisnya kering baru dibasuh. Najisnya tidak cepat-cepat dibasuh. Maksudnya gini. Misal nih, kita buang air kecil, kita tunggu dulu sampai kering, sampai tempat lubang kemaluan kita sampai kering misalnya. Nah itu tidak boleh. Jadi ketika dia keluar masih basah, itu wajib kita cepat-cepat beristinja dengan batu tersebut. Kalau sudah kering, misalnya dia lepas lagi buang air kecil, lalu tiba-tiba tidak ada air, atau misalkan aja di pesawat lah, ketika dia lagi buang air kecil lalu tidak ada tisu, gimana? Akhirnya dia menunggu sampai kering, dia tidak cepat-cepat dibasuh atau gimana, maka wajib pakai air karena syaratnya nggak terpenuhi. Tidak boleh ya, jadi harus najisnya belum kering gitu. Jadi ketika najisnya baru keluar atau basah, itu cepat-cepat kita istinja dengan batu tersebut. Paham sampai di sini? Baik. Baik, sampai segini dulu aja kajian kita. Mungkin agak bulat ya, karena ini memang ya namanya ilmu, kita mau nggak mau kita harus belajar. Siapa tahu nanti kita ditakdirkan sama Allah bersafar sampai misalnya berjam-jam di atas pesawat atau gimana, kita bisa mengamalkan ilmu ini, syarat-syarat untuk bersuci. Kenapa? Karena ketika kita bersuci tapi tidak suci ya percuma gitu, nggak membersihkan juga, maka sholat kita nggak akan sah. Jadi di sini kita belajar supaya apa? Supaya ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Insya Allah besok kita lanjutkan
kajian yang nomor 4 ya, syarat-syarat istinja nomor 4, karena bisa kalau misalnya langsung takutnya di sini belum paham gitu. Kalau ada yang belum paham minta tolong ditanyakan saja, nanti insya Allah saya jawab di grup. Sekian dari saya.